Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah pengembangan kurikulum berbasis literasi, Ibu Hana Elis, MPD. Baik, langsung saja saya di sini akan menerangkan apa itu evaluasi kurikulum. Pembahasan mengenai evaluasi kurikulum tidak terlepas dari beberapa istilah yang senada, bahkan sering dipertukarkan maknanya, yaitu antara evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes. Dilihat dari padanan kata, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yakni evaluation, sedangkan penilaian disebut juga assessment, dan tes disebut dalam bahasa Inggris disebut test. Berikut adalah pengertian evaluasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mulyani Sumantri, evaluasi adalah suatu proses yang bersifat interaktif, bertalian dengan deskripsi dan penyesuaian, sehingga menentukan sesuatu yang berharga daripada benda, orang, kerjaan, dan karakteristik tertentu. Yang kedua, menurut Nana Sujana, evaluasi adalah proses penentuan nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu, yang dalam proses tersebut tercakup usaha untuk mencari dan mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan sebagai dasar dalam menentukan nilai sesuatu yang menjadi objek evaluasi, seperti program, prosedur, usul, cara, pendekatan, model kerja, hasil program, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menurut Guba dan Lincoln, mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti suatu yang dipertimbangkan. Selanjutnya, kurikulum. Setelah kita mengetahui pengertian evaluasi dari berbagai para ahli, selanjutnya kita akan mengetahui apa itu kurikulum. Kurikulum merupakan bagian dari pendidikan dalam lingkup yang luas. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Mengevaluasi keberhasilan sebuah pendidikan berarti juga mengevaluasi kurikulumnya. Hal ini berarti bahwa evaluasi kurikulum merupakan bagian dari evaluasi pendidikan. Jadi dapat diartikan evaluasi kurikulum sebagai usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Kurikulum tidak mungkin berlangsung sepanjang masa, karena itu ada keterbatasan dalam konteks waktu. Suatu kurikulum yang sesuai untuk suatu konteks waktu tertentu belum tentu sesuai untuk waktu yang akan datang. Oleh karena itu, kurikulum selalu berubah sesuai dengan kemajuan zaman yang ditandai oleh kurun waktu di mana kurikulum itu direncanakan. Selanjutnya yaitu tujuan, fungsi, dan manfaat dari evaluasi kurikulum. Yang pertama, ada tujuan evaluasi kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum berbeda-beda tergantung konsep dan pengertian seseorang tentang evaluasi. Konsep seseorang tentang evaluasi dipengaruhi oleh pandangan filosofis seseorang tentang posisi evaluasi sebagai suatu bidang kajian dan sebagai profesi. Secara mendasar, tujuan suatu pekerjaan evaluasi kurikulum dan evaluasi lainnya yaitu bersifat praktis. Tujuan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan informasi mengenai pelaksanaan, pengembangan dan pelaksanaan suatu kurikulum sebagai masukan bagi pengambilan keputusan. Yang kedua, menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum serta faktor-faktor yang berkontribusi dalam suatu lingkungan tertentu. Yang ketiga, mengembangkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dapat digunakan dalam upaya perbaikan kurikulum. Yang keempat, memahami dan menjelaskan karakteristik suatu kurikulum dan pelaksanaan suatu kurikulum. Selanjutnya, ada fungsi evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan formal. Ada beberapa fungsi evaluasi, yaitu sebagai berikut. Evaluasi merupakan alat yang penting sebagai umpan balik siswa. Yang kedua, evaluasi
berfungsi untuk mengetahui bagaimana ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, dapat memberikan informasi untuk mengembangkan program kurikulum. Yang keempat, berguna untuk para pengembang kurikulum, khususnya dalam menentukan penjelasan tujuan khusus yang ingin dicapai. Yang terakhir, sebagai umpan balik untuk semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan sekolah. Misalkan untuk orang tua, untuk guru, dan untuk pengembang kurikulum, untuk perguruan tinggi dan serta masyarakat. Yang selanjutnya ada manfaat evaluasi kurikulum. Manfaat evaluasi kurikulum yang pertama adalah untuk mengetahui sejauh mana keuntungan dan kelemahan dari tujuan yang telah dicapai. Yang kedua, untuk mengambil keputusan antara menerima, merevisi, atau menolak program yang telah dibuat. Yang ketiga, untuk menyaring data guna mendukung keputusan yang diambil. Selanjutnya, ada langkah-langkah untuk mengevaluasi kurikulum. Secara umum, langkah-langkah evaluasi kurikulum menurut Somantri dapat dipetakan menjadi berikut ini. Yang pertama, yaitu mempelajari kurikulum. Yang kedua, menuliskan latar belakang atau alasan melakukan evaluasi. Yang ketiga, menentukan apa yang ingin diketahui atau apa yang ingin diketahui dan menuliskan pertanyaan diskusi evaluasi. Yang keempat, menentukan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan evaluasi. Yang kelima, merancang evaluasi. Yang keenam, mengumpulkan data atau informasi. Yang ketujuh, menganalisis informasi atau data. Yang kedelapan, merumuskan kesimpulan. Yang kesembilan, ada menginformasikan hasil. Dan yang terakhir, memanfaatkan hasil untuk membuat keputusan, mengubah atau melanjutkan suatu program. Kemudian, ada model-model evaluasi kurikulum. Ada beberapa model dalam evaluasi kurikulum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada evaluasi kurikulum model penelitian. Model evaluasi kurikulum yang menggunakan penelitian didasarkan atas teori dan metode tes psikologi serta eksperimen lapangan. Salah satu pendekatan dalam evaluasi yang menggunakan eksperimen lapangan adalah comparative approach, yaitu dengan mengadakan perbandingan antara dua macam kelompok anak. Model evaluasi kurikulum yang menggunakan model penelitian didasarkan atas teori dan metode tes psikologi dan serta eksperimen lapangan. Tes psikologi atau tes psikometrik pada umumnya mempunyai dua bentuk. Yang pertama yaitu tes intelijensi yang ditunjukkan untuk mengukur kemampuan bawaan, serta tes bawaan yang mengukur perilaku skolastik. Ada beberapa kesulitan yang dihadapi dalam eksperimen tersebut. Pertama, kesulitan administratif. Sedikit sekali sekolah yang bersedia dijadikan sebagai eksperimen. Yang kedua, masalah teknis dan logis, yaitu kesulitan menciptakan kondisi kelas yang sama untuk kelompok-kelompok yang diuji. Ketiga, sukar untuk mencampurkan guru-guru untuk mengajar pada kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Pengaruh guru-guru tersebut sukar dikontrol. Keempat, ada keterbatasan mengenai manipulasi eksperimen yang telah dilakukan. Selanjutnya, ada model evaluasi kurikulum yang berorientasi pada tujuan. Dalam model ini, evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dari proses pengembangan kurikulum. Kurikulum tidak dikembangkan dengan kurikulum lain, tetapi diukur dengan seperangkat tujuan atau kompetensi tertentu. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum diukur oleh penguasaan siswa dan tujuan-tujuan atau kompetensi tersebut. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh tim pengembang model objektif, yaitu sebagai berikut. Ada kesepakatan tentang tujuan-tujuan kurikulum. Yang kedua, merumuskan tujuan-tujuan tersebut dalam perbuatan siswa. Yang ketiga, menyusun materi kurikulum yang sesuai dengan tujuan tersebut. Yang keempat, mengukur kesesuaian antara perilaku siswa dengan hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada model evaluasi kurikulum yang lepas dari tujuan. Model ini dikembangkan oleh Michael Scriven, yang cara kerjanya berlawanan dengan model evaluasi yang berorientasi pada tujuan. Menurut pendapat Scriven, seorang evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran,
yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kerjanya. Cara dengan memperhatikan dan mengidentifikasi penampilan yang terjadi, baik hal-hal positif yang diterapkan maupun hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada model campuran multivariasi. Model campuran multivariasi adalah strategi evaluasi yang menyatukan unsur-unsur dari beberapa model evaluasi kurikulum. Model ini memungkinkan perbandingan lebih dari satu kurikulum dan secara serempak keberhasilan tiap kurikulum diukur berdasarkan kriteria khusus dari masing-masing kurikulum. Model evaluasi selanjutnya ada model evaluation program for innovative curriculum atau disingkat dengan EPIC. Model ini menggambarkan keseluruhan program evaluasi kurikulum dalam konteks sebuah kubus. Kubus ini memiliki tiga bidang. Bidang pertama ada perilaku behavior yang meliputi perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor. Bidang kedua adalah pembelajaran, instruction, yang meliputi organisasi, materi, metode, fasilitas, atau sarana dan prasarana, serta pendanaan. Bidang ketiga adalah kelembagaan atau institution, yang meliputi guru, murid, administrasi, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga ada model CHIPS, konteks, input, proses, dan produk. Model ini dikembangkan oleh Suflebem dan kawan-kawan di Ohio State University, Amerika Serikat. Dan model ini paling banyak diikuti oleh para evaluator. Model ini memandang bahwa kurikulum yang dievaluasi adalah sebuah sistem, maka apabila evaluator telah menentukan untuk menggunakan model CHIPS, maka evaluator harus menganalisis kurikulum tersebut berdasarkan komponen-komponen model CHIPS. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimashita.